Salam dan selamat jumpa kembali dalam kasih dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini saya mengajak kita sekalian untuk belajar satu bagian firman Tuhan yang tertulis di dalam Yosua pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketujuh. Begini bunyi firman Tuhan. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tema perenungan kita ini adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu di dalam Tuhan. Sekali lagi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu di dalam Tuhan. Tuhan tahu dan memahami dengan baik keadaan Yosua yang begitu rapuh dan gampang bimbang. Yosua seakan tidak begitu yakin tentang jaminan kemenangan demi kemenangan yang diberikan Allah kepadanya dan kepada seluruh bangsa Israel. Oleh karena itu, Tuhan Allah menyampaikan secara berulang-ulang supaya Yosua tetap menguatkan dan meneguhkan hatinya bahwa perintah Allah adalah ya dan amin. Hal ini sangat jelas ketika kita membaca kitab Yosua pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Tuhan berfirman, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan menghendaki supaya Yosua tidak ragu untuk melangkah maju, memimpin bangsa Israel. Selain menguatkan dan meneguhkan hati, Yosua juga diperintahkan oleh Tuhan Allah supaya bertindak hati-hati. Yosua harus hidup sesuai dengan hukum yang diberikan, yang ditetapkan oleh Tuhan Allah sendiri. Yosua harus berjalan di jalan yang lurus, tidak ke kiri dan juga tidak ke kanan. Pandangan harus tetap ke depan, kepada Tuhan yang menyertai umatnya. Jika kita perhatikan baik-baik Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, maka sesungguhnya Yosua memiliki alasan yang sah dan meyakinkan tentang keraguannya. Yosua secara cepat harus siap untuk menggantikan Musa untuk membawa bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian. Bisa saja Yosua berpikir bahwa Musa yang adalah pemimpin besar malah mati sebelum sampai ke tempat tujuan. Yosua mulai bertanya-tanya, apakah saya akan berhasil? Ataukah saya akan gagal memasuki tanah perjanjian? Di tengah keraguan itulah Allah berfirman kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yosua yang menggantikan Musa sebenarnya tidak perlu juga terlalu ragu, karena Yosua sudah menjadi pembantu atau asisten Musa selama 40 tahun. Atau kurang lebih 40 tahun. Yosua sudah menyaksikan berbagai macam mujizat dan penyertaan Tuhan dalam pelayanan Musa. Idealnya Yosua sudah sangat matang untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Tapi kenyataannya tidaklah demikian. Yosua
rapuh. Yosua bimbang. Yosua sangat ragu. Keraguan Yosua ini sangat realistis dan logis. Ini adalah tugas yang baru. Memimpin bangsa yang besar ke tempat yang benar-benar baru. Dan celakanya adalah daerah baru ini berpenghuni. Ada orang yang sudah menduduki tempat itu. Dan itulah bahayanya. Penduduknya harus dikalahkan atau ditaklukkan untuk dapat menduduki tanah Kanaan. Ini bukan perkara sepele. Ini tidak gampang. Ini tugas yang sangat berat untuk Yosua. Setiap kali Allah mengatakan kepada Yosua untuk tetap kuat dan meneguhkan hatinya, Ia juga memberikan alasan mengapa Yosua harus kuat, yaitu karena kuasa Allah dan jaminan kemenangan yang dari Tuhan. Dari alasan yang realistis dan logis yang ada di dalam diri Yosua, sekarang Tuhan Allah menyatakan kuasa dan otoritasnya. Tuhan Allah mau menegaskan kepada Yosua bahwa tangannya yang kuat sanggup untuk menolong dan memberi kemenangan kepada umat yang dikasihinya. Tuhan mau menyadarkan Yosua bahwa bukan dengan kekuatannya Ia sanggup memimpin bangsa Israel, melainkan karena Tuhan semata-mata. Kesadaran ini tentu memengaruhi semangat juang, mempengaruhi harapan hidup, memengaruhi keyakinan mendapatkan kemenangan. Tuhan mau supaya Yosua tidak mengandalkan kekuatan manusia. Tuhan mau supaya Yosua dan bangsa Israel tetap memandang kepada Tuhan sebagai panglima perang pembawa kemenangan. Tuhan tidak mengajarkan strategi perang ala dunia, melainkan strategi perang ala Tuhan Allah sendiri. Jika Yosua taat pada firman-Nya, maka Yosua akan mendapat kemenangan dan keberuntungan. Sama seperti Yosua, kita pun sering menghadapi pekerjaan yang sulit dan tanggung jawab yang berat. Oleh karena itu, kita juga harus percaya bahwa Tuhan pasti memberi kemenangan dan keberuntungan ketika kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Apapun juga yang sedang engkau alami hari ini, ingat dan camkanlah nasihat firman Tuhan kepada kita hari ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan ketika kita sudah yakin kepada Tuhan, maka perjalanan kita pasti berhasil. Kita yang seringkali mengandalkan kekuatan manusia, kita yang seringkali mengandalkan hikmat dunia, kita yang seringkali meragukan pertolongan Tuhan, marilah mulai hari ini kita bertobat. Marilah kita bersama-sama bertobat mulai sekarang ini. Jadilah kuat, jadilah pemenang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.